Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnia Siti Akmalia dari Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24066124003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 1 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah bab 3 dengan tema Aku Suka Melukis. Pembahasan yang pertama yaitu pada halaman 72 sampai 73 termasuk ke dalam kajian fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu satu, fonetik. Fonetik merupakan bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, seperti mulut, lidah, pita suara, dan lain-lain. Jenis-jenis fonetik yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris yaitu cara bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, fonetik akustik atau sifat fisik bunyi. Yang ketiga, fonetik auditoris atau persepsi bunyi. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik merupakan cabang dari fonologi yang mempelajari fungsi bunyi bahasa dalam membedakan makna kata. Pada pembelajaran ini, anak diminta untuk melafalkan huruf dan suku kata seperti garpu, laci, foto, dan nanas. Kegiatan ini termasuk kajian fonologi fonetik artikulatoris karena anak mengucapkan bunyi-bunyi huruf dengan benar. Pembelajaran ini penting untuk membentuk dasar keterampilan berbicara dan membaca siswa di tingkat awal sekolah dasar. Baik, selanjutnya pada halaman 68 termasuk ke dalam kajian morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata, termasuk cara kata dibentuk dan bagaimana perubahan kata memengaruhi maknanya. Dalam ruang lingkup morfologi terjadi proses morfemis, yaitu satu, afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan kata kerja, kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Jenis-jenis afiksasi yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan. Yang ketiga, komposisi atau penggabungan kata. Dalam buku ini, secara tidak langsung, guru memperkenalkan kata kerja turunan yang dibentuk dari kata dasar melalui proses morfemis, yaitu proses afiksasi. Kata-kata seperti memasak, menanak, menimbang, dan menggoreng merupakan hasil penambahan awalan menasal pada kata dasar masak dan timbang. Pembelajaran ini membantu siswa memahami bentuk dan struktur kata serta memperkaya kosakata dan kemampuan mereka dalam menyusun kalimat berdasarkan fungsi kata kerja dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pada halaman 67 termasuk ke dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, khususnya bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, budaya, lingkungan, dan situasi tertentu. Pada halaman ini, anak diminta mengamati dan memahami nama serta kegunaan benda-benda di dapur. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan kosakata, tetapi juga mengajarkan di mana dan kapan kata-kata itu digunakan. Misalnya, anak tahu bahwa kata kompor biasanya digunakan saat berbicara tentang memasak. Hal ini menunjukkan bahwa anak belajar bahasa yang sesuai dengan lingkungan dan kegiatan sehari-hari di rumah, terutama saat membantu orang tua. Anak belajar mengenal peran sosial seperti ibu, rumah tangga, pekerjaan di dapur, dan kerjasama antar anggota keluarga.
Baik, selanjutnya pada halaman 74 sampai 75 termasuk ke dalam kajian fonologi, sastra, dan sintaksis. Pada bagian awal halaman 74, siswa diminta melafalkan kombinasi fonem seperti ga, gi, gu, ge, go, dan la, li, lu, le, lo, serta melafalkan kata seperti galak, fosil, dan nampan. Pembelajaran ini termasuk kajian fonologi bagian fonetik artikulatoris karena melatih anak dalam memproduksi bunyi bahasa dengan artikulasi yang tepat. Latihan ini membantu anak mengenal bunyi bahasa dalam suku kata. Selanjutnya yaitu cerita pendek yang dibacakan guru tentang Sinta dan teman-temannya yang menggambar dan saling memberi pujian merupakan kajian sastra bentuk prosa anak. Cerita ini bersifat sederhana, memuat tokoh anak-anak yaitu Sinta, Mika, Kinan, dan Tito, serta menyampaikan nilai moral yaitu saling menghargai dan mempererat persahabatan. Prosa anak bertujuan memberi hiburan dan pendidikan melalui cerita yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya pada halaman 75 termasuk ke dalam kajian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur atau susunan kata menjadi frasa, klausa, kalimat yang bermakna. Dalam kajian sintaksis, fungsi sintaksis adalah posisi suatu unsur kata dalam sebuah kalimat. Fungsi ini menunjukkan struktur kalimat agar kalimat menjadi benar secara tata bahasa dan bermakna. Unsur SPOK. Yang pertama subjek. Subjek merupakan pelaku utama dalam kalimat. Yang kedua predikat. Predikat menyatakan pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh subjek, biasanya menggunakan kata kerja. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sasaran atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Yang keempat keterangan, bisa memberikan tambahan seperti waktu, tempat, alat, atau sebab. Pada cerita yang dibacakan oleh guru, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung guru mengajarkan anak untuk menyusun kalimat dengan benar. Seperti pertanyaan, apa yang diperlihatkan Sinta kepada teman-temannya? Maka anak menjawab, Sinta menunjukkan lukisan. Kalimat tersebut mencerminkan SPOK yang menjadi objek kajian sintaksis. Sinta sebagai subjek menunjukkan sebagai predikat dan lukisan sebagai objek. Baik, selanjutnya pada halaman 69 sampai 71 termasuk ke dalam kajian pragmatik dan sosiolinguistik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata sesuai dengan konteks, siapa yang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa. Pragmatik tidak hanya melihat struktur kalimat, tetapi juga makna di balik kalimat dalam situasi tertentu. Fokus utama kajian pragmatik yaitu 1. Tindak tutur. Merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan tindakan misalnya menyapa, meminta, berterima kasih, dan lain-lain. Yang kedua, kesantunan berbahasa. Menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan budaya. Misalnya, anak diajarkan berkata tolong dan terima kasih pada orang lain. Yang ketiga, konteks situasional. Siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, menentukan pilihan kata yang tepat. Yang terakhir yaitu implikatur atau makna tersirat. Kegiatan dalam buku ini, anak diminta mengucapkan terima kasih yang bertujuan untuk mengajarkan tindak tutur dan kesantunan dalam berbahasa. Materi mengucapkan terima kasih pada siswa sekolah dasar termasuk dalam kajian pragmatik, karena siswa diajarkan bagaimana menggunakan bahasa sesuai konteks sosial untuk menyampaikan sopan santun. Mengucapkan terima kasih juga termasuk kajian sosiolinguistik, karena merupakan bagian dari norma budaya dan nilai kesopanan dalam masyarakat Indonesia. Bahasa yang digunakan tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi untuk menjaga hubungan sosial, menghormati orang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Baik, selanjutnya pada halaman 86 sampai 87 termasuk ke dalam kajian tata wacana. Wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana terdapat sebuah konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh. Menurut Prapto Mobaryadi sebagai profesor linguistik, terdapat 12 jenis wacana berdasarkan tujuan pembuatannya, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, argumental, persuasi, informatif, prosedural, hortatory, humor, regulatif, dan jurnalistik. Pada halaman 86 sampai 87, siswa membuat origami bintang bersama, termasuk ke dalam kajian wacana prosedural karena menyajikan langkah-langkah sistematis dalam membuat origami berbentuk bintang. Teks ini menggunakan bahasa imperatif atau kata kerja yang digunakan untuk memberi perintah, ajakan, atau larangan seperti guntinglah, lipatlah, dan tekan bagian tengah yang merupakan ciri khas teks prosedur. Secara struktur, teks ini memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Tujuan kegiatan. Ayo kita buat origami bintang bersama. Yang kedua, daftar bahan. Siapkan kertas, lipat, dan gunting. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan origami secara visual dan numerik dari 1 sampai 9. Selain itu, teks ini juga mencerminkan fungsi komunikatif untuk membimbing siswa secara praktis dan runtut dalam mengikuti instruksi. Baik, yang terakhir pada halaman 78 sampai 79 termasuk ke dalam kajian sastra. Dalam halaman ini terdapat lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung yang merupakan karya sastra berbentuk puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra untuk mengungkapkan perasaan penulis. Lagu ini termasuk ke dalam puisi anak karena memiliki ciri-ciri puisi, yaitu 1. Tema, menggambarkan keindahan alam. Yang kedua, irama dan rima. Dalam lagu ini, ada pengulangan bunyi di akhir baris seperti gunung dan sekali. Ada irama dan ketentuan bunyi. Yang ketiga, struktur bait dan larik. Lagu ini tersusun dalam bait-bait dan baris-baris seperti puisi. Yang keempat, bahasa kiasan dan keindahan. Menggunakan bahasa yang indah dan mengandung suasana ceria seperti deskriptif. Misalnya, kulihat saja. Pembelajaran ini bermanfaat untuk melatih kepekaan berbahasa, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, serta membentuk karakter anak melalui pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, puisi membantu anak belajar berbicara dengan baik, memahami bunyi dan irama, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.